Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasti Britania Trosulu dengan NIM 2020-55-2020-84. Di sini saya akan membahas materi terkait analisa pemodelan dan spasial. Baik, langsung saja untuk yang pertama yaitu pemodelan analitis. Pemodelan analitis adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data untuk mengidentifikasi pola atau hubungan yang ada di dalamnya. Pemodelan analitis melibatkan penggunaan teknik matematika dan statistik untuk mengekstrak wawasan dari data dan membuat prediksi tentang perilaku masa depan dari sistem atau proses yang dianalisis. Selanjutnya adalah tujuan pemodelan analitis. Tujuan utama dari pemodelan analitis adalah untuk memahami bagaimana variabel-variabel yang berbeda memengaruhi satu sama lain dan bagaimana mereka memengaruhi hasil yang diinginkan. Ini sering dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak, khususnya untuk mengumpulkan, membersihkan, dan memanipulasi data secara otomatis. Selanjutnya, contoh aplikasi pemodelan analitis. Contoh aplikasi pemodelan analitis meliputi prediksi penjualan, analisis risiko keuangan, optimasi rantai pasokan, deteksi penipuan, dan pemantauan kesehatan. Dalam era digital saat ini, pemodelan analitis menjadi semakin penting karena semakin banyak data yang dihasilkan dan tersedia untuk dianalisis. Selanjutnya, proses pemodelan fisik dan lingkungan. Pemodelan fisik dan lingkungan adalah proses menciptakan model yang merepresentasikan sistem fisik atau lingkungan yang ada atau yang akan dibangun. Pemodelan fisik dan lingkungan melibatkan penggunaan teknologi dan metode yang berbeda untuk membangun model yang akurat dan dapat diandalkan. Proses pemodelan fisik dan lingkungan biasanya dimulai dengan pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk membuat model yang akurat. Ini dapat meliputi data topografi, kondisi tanah, cuaca, dan lain-lain. Data ini kemudian dimasukkan ke dalam perangkat lunak pemodelan yang digunakan untuk membangun model. Adapun tahapan proses pemodelan fisik dan lingkungan. Yang pertama, persiapan. Tahap ini meliputi pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk memulai pemodelan. Data dan informasi ini dapat berupa data topografi, data cuaca, data geologi, dan lain sebagainya. Yang kedua, perencanaan. Tahap ini meliputi perencanaan dan perancangan model fisik dan lingkungan yang akan dibuat. Yang ketiga, validasi. Validasi tahap ini meliputi pengujian dan validasi model fisik dan lingkungan yang telah dibuat. Yang keempat, evaluasi. Tahap ini meliputi evaluasi kinerja model fisik dan lingkungan yang telah dibuat. Yang kelima, diseminasi. Tahap ini meliputi publikasi dan diseminasi hasil model fisik dan lingkungan kepada masyarakat atau pihak-pihak terkait. Berikutnya adalah proses pemodelan lingkungan dan manusia. Pemodelan lingkungan dan manusia adalah proses memodelkan interaksi antara manusia dan lingkungan fisik di sekitarnya. Proses ini melibatkan penggunaan teknologi dan metode yang berbeda untuk membangun model yang akurat dan dapat diandalkan. Proses pemodelan lingkungan dan manusia dimulai dengan pengumpulan data dan informasi tentang lingkungan fisik dan sosial. Data ini meliputi informasi tentang topografi, cuaca, flora dan fauna, ketersediaan sumber daya alam, serta data sosial dan demografis manusia yang tinggal di daerah tersebut. Adapun beberapa tahapan proses pemodelan lingkungan dan manusia. Yang pertama, persiapan. Tahap ini meliputi pengumpulan data dan informasi tentang kondisi lingkungan dan manusia yang akan dimodelkan, serta pengumpulan data tentang kebijakan dan regulasi yang berhubungan dengan kondisi lingkungan dan manusia tersebut.
Yang kedua, identifikasi masalah. Tahap ini meliputi identifikasi masalah yang terkait dengan kondisi lingkungan dan manusia yang akan dimodelkan. Yang ketiga, perumusan tujuan. Tahap ini meliputi perumusan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari pemodelan lingkungan dan manusia tersebut. Yang keempat, pengumpulan data. Tahap ini meliputi pengumpulan data terkait dengan kondisi lingkungan dan manusia yang akan dimodelkan. Yang kelima, data analisis. Analisis data. Tahap ini meliputi analisis data yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk memodelkan kondisi lingkungan dan manusia yang lebih baik. Yang keenam, perancangan model. Tahap ini meliputi perancangan model lingkungan dan manusia yang akan digunakan untuk pemodelan. Yang ketujuh, implementasi model. Tahap ini meliputi implementasi model lingkungan dan manusia yang telah dirancang dengan menggunakan teknologi komputer. Yang kedelapan, validasi model. Tahap ini meliputi pengujian dan validasi model lingkungan dan manusia yang telah dibuat. Yang ke-9, evaluasi model. Tahap ini meliputi evaluasi kinerja model lingkungan dan manusia yang telah dibuat. Selanjutnya adalah proses pemodelan pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan adalah proses membangun model matematis yang digunakan untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan. Proses ini melibatkan pengumpulan data, analisis data, dan penggunaan alat statistik dan matematika untuk membangun model yang akurat dan dapat diandalkan. Proses pemodelan pengambilan keputusan dimulai dengan pengumpulan data dan informasi yang relevan untuk masalah yang sedang dihadapi. Ini dapat meliputi data pasar, data keuangan, data pengguna, dan lain-lain. Data ini kemudian dimasukkan ke dalam perangkat lunak pemodelan yang digunakan untuk membangun model. Ada beberapa tahapan proses pemodelan pengambilan keputusan. Yang pertama, identifikasi masalah. Tahap ini melibatkan pengenalan dan identifikasi masalah yang akan diselesaikan dengan menggunakan pemodelan keputusan. Yang kedua, penentuan tujuan. Tahap ini melibatkan menentukan tujuan dan kriteria dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, pengumpulan data. Tahap ini melibatkan pengumpulan data yang diperlukan untuk membuat model keputusan. Yang keempat, pemilihan model. Tahap ini melibatkan pemilihan model keputusan yang sesuai dengan tujuan dan data yang telah dikumpulkan. Yang kelima, pengembangan model. Tahap ini melibatkan pengembangan model keputusan dan implementasinya. Yang keenam, validasi model. Tahap ini melibatkan pengujian model keputusan untuk menentukan apakah model tersebut dapat memecahkan masalah yang ada. Yang ketujuh, evaluasi model. Tahap ini melibatkan evaluasi kinerja model keputusan untuk menentukan apakah model tersebut efektif dalam menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, yang ke-8, implementasi keputusan. Tahap ini melibatkan implementasi hasil dari model keputusan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.